Dinasti Satavahana muncul dari wilayah Deccan di India, menjadi terkenal setelah runtuhnya Kekaisaran Maurya. Pendiri dinasti ini adalah Simuka, seorang penguasa yang berhasil menentang sisa-sisa kekuasaan Maurya di Deccan. Penerus Simuka melanjutkan kebijakan ekspansionisnya, memperkuat cengkeraman mereka atas Deccan dan memperluas pengaruh mereka ke beberapa bagian India Tengah. Satavahana dikenal karena administrasi mereka yang efisien dan kekuatan militer yang memungkinkan mereka membangun kerajaan yang stabil dan makmur. Para penguasa Satavahana awal adalah pelindung Hinduisme, Brahmanis, dan Buddha yang mencerminkan lanskap agama yang beragam di kerajaan mereka. Kebijakan toleransi beragama ini berkontribusi pada popularitas mereka dan membantu mereka mendapatkan dukungan dari berbagai segmen masyarakat. Mereka dimuyangkan prasasti dan karya historika yang memberikan inovasi dari dan masyarakat mereka. Pemerintahan Gautamiputra Satakarni menandai zaman keemasan bagi dinasti Satavahana. Naik tahta pada abad pertama Masehi, ia mewarisi kerajaan yang menghadapi tantangan dari berbagai kekuatan regional. Gautamiputra terbukti sebagai ahli strategi militer yang brilian dan diplomat yang cerdik, memimpin pasukannya menuju kemenangan melawan Saka, Yavana, Indo-Yunani, dan Pahlava. Kemenangannya digambarkan dengan jelas dalam prasasti, khususnya prasasti Nashik dari ibunya, Gautami Balashri. Pemerintahan Gautamiputra tidak hanya menyaksikan ekspansi militer, tetapi juga perkembangan seni, arsitektur, dan perdagangan. Dia mendukung pembangunan banyak kuil, biara, dan pekerjaan umum lainnya yang berkontribusi pada kemakmuran ekonomi kerajaannya. Pemerintahannya menandai puncak kekuatan Satavahana, menjadikan mereka sebagai kekuatan dominan di Deccan selama lebih dari 2 abad. Satavahana menghadapi tantangan terus-menerus dari kerajaan dan kekaisaran tetangga. Di utara, Vakataka muncul sebagai kekuatan yang kuat, menguasai sebagian besar India Tengah. Hubungan antara Satavahana dan Vakataka kompleks, ditandai oleh periode konflik dan aliansi. Di India Barat, Sakakshatra menjadi ancaman besar bagi kendali Satavahana atas jalur perdagangan dan wilayah strategis. Kshatrapa yang berasal dari Scythia telah memantapkan diri mereka sebagai penguasa Malwa dan Gujarat, mengendalikan pelabuhan penting dan pusat perdagangan. Satavahana berperang melawan Kshatrapa dengan berbagai tingkat keberhasilan. Meskipun menghadapi tantangan ini, Satavahana menunjukkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi, mempertahankan wilayah inti mereka, dan terus memberikan pengaruh atas sebagian besar Deccan. Kemampuan menciptakan ini sebagai kepada adalah bukti kecerdasan politik dan kecerdasan milik mereka. Periode Satavahana menyaksikan perkembangan agama Buddha dan Hindu. Para penguasa Satavahana mengikuti kebijakan toleransi beragama, mendukung kedua agama tersebut, dan berkontribusi pada pertumbuhan mereka. Pendekatan inklusif ini mendorong suasana keagamaan yang dinamis, dengan banyak biara dan kuil menghiasi lanskap. Buddhisme, khususnya, menerima perlindungan kerajaan yang signifikan selama era ini. Satavahana mendukung pembangunan kompleks Buddha yang megah, termasuk Gua Ajanta dan Ellora yang terkenal. Kompleks gua ini berfungsi sebagai pusat monastik dan situs ziarah, menarik para biksu dan umat dari mana-mana. Hinduisme juga berkembang di bawah Satavahana, yang menghidupkan kembali tradisi dan ritual Veda kuno. Dukungan mereka menyebabkan pembangunan banyak kuil yang didedikasikan untuk berbagai dewa Hindu, memperkaya lanskap keagamaan Deccan. Satavahana meninggalkan warisan seni dan arsitektur yang kaya, terbukti di banyak kuil, biara, dan stupa yang dibangun selama pemerintahan mereka. Gaya arsitektur mereka memadukan unsur-unsur asli dengan pengaruh dari India Utara, menciptakan estetika yang khas dan mengesankan. Penggunaan material lokal, seperti granit dan batu pasir, semakin menambah keunikan karakter arsitektur Satavahana. Gua Ajanta dan Ellora yang diukir di perbukitan Maharashtra berdiri sebagai bukti abadi dukungan Satavahana terhadap seni Buddha. Gua-gua ini menampilkan pahatan mural dan lukisan rumit yang menggambarkan kehidupan dan ajaran Buddha. Selain kompleks gua, Satavahana membangun banyak kuil berdiri bebas yang sering dicirikan oleh gerbang yang rumit, aula berpilar, dan shikara yang menjulang tinggi atau menara. Kekaisaran Satavahana memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan yang berkembang yang menghubungkan India dengan dunia Romawi.
Kendali mereka atas bentangan luas Deccan memberi mereka akses ke pelabuhan-pelabuhan penting di pantai timur dan barat India. Pelabuhan-pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan dengan Kekaisaran Romawi, Asia Tenggara, dan bagian lain dunia kuno. Satavahana mengekspor berbagai macam barang termasuk rempah-rempah, tekstil, batu mulia, dan gading. Lada khususnya adalah komoditas yang sangat dicari di Kekaisaran Romawi, dan Satavahana menguasai sebagian besar perdagangan lada. Koin dan artefak Romawi yang ditemukan di berbagai bagian Deccan memberikan bukti nyata perdagangan yang berkembang antara kedua kekaisaran tersebut. Perdagangan ini membawa kekayaan yang sangat besar ke kerajaan Satavahana, yang berkontribusi pada kemakmuran ekonomi dan semangat budayanya. Masuknya emas Romawi juga berdampak signifikan pada sistem mata uang Satavahana, dengan beberapa penguasa mengeluarkan koin yang meniru desain Romawi. Setelah berabad-abad dominasi, Kekaisaran Satavahana mulai menurun pada abad ketiga Masehi. Beberapa faktor berkontribusi pada kejatuhan mereka, termasuk perselisihan internal, invasi eksternal, dan kebangkitan kekuatan regional. Administrasi yang dulunya tersentralisasi melemah, menyebabkan fragmentasi dan munculnya kerajaan-kerajaan merdeka. Kebangkitan Iksvaku di Deccan Timur dan Abhira di Deccan Barat semakin melemahkan cengkeraman Satavahana atas wilayah mereka. Kekuatan regional ini menantang otoritas Satavahana, yang menyebabkan peperangan dan ketidakstabilan yang terus-menerus. Konflik yang terus-menerus menguras kas negara Satavahana dan melemahkan kekuatan militer mereka. Runtuhnya Kekaisaran Romawi di barat juga memiliki efek domino pada ekonomi Satavahana, mengganggu jaringan perdagangan dan mengurangi aliran emas Romawi ke Deccan. Kombinasi tekanan internal dan eksternal terbukti terlalu berat Kekaisaran Satavahana yang menyebabkan keruntuhan ini. Terlepas dari keruntuhan mereka, Satavahana meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada lanskap budaya dan politik India Selatan. Pemerintahan mereka menandai periode sintesis budaya yang signifikan, memadukan unsur-unsur dari India Utara dan Selatan. Mereka mempromosikan bahasa dan sastra Prakrit, yang menjadi pengaruh besar pada perkembangan bahasa Telugu dan Kannada. Satavahana juga memainkan peran penting dalam penyebaran Hinduisme Brahmanis ke seluruh India Selatan. Dukungan mereka terhadap ritual Veda dan pembangunan kuil membantu membangun Hinduisme sebagai agama dominan di wilayah tersebut. Sistem administrasi mereka, berdasarkan jaringan pejabat dan penguasa lokal, memengaruhi kerajaan-kerajaan India Selatan di kemudian hari. Warisan Satavahana juga terlihat dalam seni dan arsitektur Deccan. Kontribusi mereka terhadap irigasi, maintwing temperament melitskupacer bagi kemakmuran Persian mereka. Satavahana adalah penerbit koin yang produktif, dan koin mereka memberikan wawasan berharga tentang ekonomi, administrasi, dan praktik budaya mereka. Satavahana adalah salah satu penguasa India paling awal yang mengeluarkan koin dengan potret penguasa mereka, sebuah praktik yang tersebar luas di abad-abad berikutnya. Koin mereka terutama terbuat dari timah, tembaga, dan perak, dan sering menampilkan simbol seperti gajah, singa, dan kapal, yang mencerminkan kekuatan dan kemakmuran dinasti. Legenda pada koin Satavahana biasanya ditulis dalam aksara Brahmi, memberikan informasi tentang penguasa yang mengeluarkan gelar mereka dan tempat percetakan koin tersebut diproduksi. Studi tentang mata uang Satavahana, yang dikenal sebagai numismatik Satavahana, telah membantu para sejarawan merekonstruksi kronologi dinasti, memahami aktivitas ekonomi mereka, dan menguraikan kepercayaan agama mereka. Penemuan timbunan koin Satavahana di berbagai bagian India dan bahkan Asia Tenggara membuktikan luasnya perdagangan dan pengaruh mereka. Warisan numismatik Satavahana menawarkan gambaran sekilas yang menarik tentang dinamika ekonomi dan budaya kekaisaran mereka. Dinasti Satavahana memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik, budaya, dan ekonomi India kuno. Berkuasa selama lebih dari 4 abad, mereka meninggalkan warisan prestasi yang mengesankan dalam seni, arsitektur, perdagangan, dan pemerintahan. Dukungan mereka terhadap Buddhisme dan Hinduisme berkontribusi pada perkembangan agama-agama ini di Deccan. Peran mereka dalam perdagangan internasional memberi mereka kekayaan yang sangat besar dan menghubungkan mereka dengan dunia yang lebih luas, khususnya Kekaisaran Romawi. Meskipun mereka akhirnya menyerah pada perselisihan internal dan tekanan eksternal,
Satavahana meninggalkan warisan abadi pada budaya dan politik India Selatan. Kontribusi mereka terhadap seni, arsitektur, bahasa, dan agama terus terasa hingga saat ini. Satavahana mungkin tidak setenar beberapa dinasti besar lainnya di India kuno, tetapi pengaruh mereka terhadap sejarah India tidak dapat disangkal. Kisah mereka adalah bukti dinamika dan ketahanan peradaban India kuno yang menampilkan kebangkitan dan kejatuhan kekaisaran, perpaduan budaya, dan kekuatan kreativitas manusia yang abadi.